sama Anda. Jangan itu ya. Jangan debat tujuannya coba. Jangan. Enggak debat ini, cuma saya tuh ingin membuka logika ya. Jadi saya nyembah monyet, tapi saya tambah baik. Kamu nyembah saya baba. Itu kan lagi berandai-andai, Pak. Orang Ya yang enggak. nyembah monyet mana bisa. Karena kata Pak Samsam itu tergantung kita siapapun, yang penting bisa merubah kebaikan apa betul. gitu. Betul. Kalau Pak Sansan gini, dia menyembah Tuhan itu tapi melalui Sai Baba. Iya. Itu. Jadi harus ada perwakilan. Aduh, Pak. Saya menyembah pohon beringin, tapi lebih baik saya dari Pak Samsam misalnya. Kira-kira yang benar itu Tuhannya Pak Samsam atau saya? Kan sedang berandai-andai. Bukan andai-andai, kan katanya yang penting bisa merubah. Berandai-andai, Pak. Loh, bukan andai-andai. Ini Nah, intinya, saya tambah baik. Intinya begini nih. Mari kita edukasi ya. Apakah menyembah itu menyembah langsung tanpa melalui perantara, atau Pak Sansan kan ini harus melalui perantara Sai Baba nih. Nah, umat muslim kan nggak perlu pakai perantara langsung. Nah, ini sebenarnya perbedaannya di sini. Iya. Gitu loh. Tolong diedukasi Pak Sansan gitu loh. Kalau menyembah itu yang nggak perlu pakai perantara Pak Sansan, langsung aja. Boleh pakai gitu perantara, boleh tidak. Nggak harus berwujud, bisa berwujud, boleh, bisa juga tidak. Ya. Tapi kalau pakai wujud apa? Wujud apapun juga yang. Oh iya, makanya saya pakai pohon beringin lah. Anda benar nanya nggak? tapi ngomong dipotong. Ini sebel saya ngomong sama debat-debat begini. Tujuannya bukannya mencari kebenaran. Nah ini jadi kebenaran juga ini. Lebih masuk akal mana? Coba jangan terlalu motong-motong orang gitu loh. Iya, gimana yuk? Ya, saya katakan. Nah, gimana? Perwujudan apapun juga yang disembah, yang bisa menumbuhkan kebajikan, itu mendekatkan diri kita pada Tuhan. Iya, walaupun binatang. Kan dibilang jika. Apapun kan katanya. Iya, betul. Iya, bisa kalau gak? binatang. Masalahnya bisa nggak? Jangan cuma berteori, Pak. Yang penting kan wujud. Iya, bisa nggak Anda menyembah binatang bersamaan? Iya, kan apa saja katanya. Berandai-andai masalahnya. Ya katanya apa saja. Gimana sih? Memang betul. Ya udah, kalau ada orang menyembah monyet gimana? Ya bisa. Ya udah, bisa kan? Oh, berarti bisa ya. Bisa. Ya, Anda berarti dah harus saya baba walaupun monyet enggak apa-apa. Pak. Saya males nih sama Bapak. Namanya Oke, gini Pak Sansan. Kemarin tujuannya debat doang nih orang. Sebentar Pak Sansan, dengerin dulu ya. Nah, bagaimana kalau Yohanes 14:6? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku." Apa di sini Pak Sansan kalau menyembah Bapak harus menyembah Yesus juga? Bagaimana Pak Sansan? Ya, artinya kalimat itu diucapkan pada orang-orang zaman itu, di tempat itu, bukan untuk semua orang. Oh, sepsial. Iya, bukan untuk semua zaman. Ini salahnya orang Kristen, selalu kalimat ini dipatok untuk semua orang. Nah, repotnya makanya mereka mendiagnosa penyakit melalui pernyataan seorang dokter, ibaratnya gitu. Kamu mentularkan saya Baba itu benar menurut Pak Sansan? Terus, ya ke sana dulu. Ini kita debat mulu nih orang. Ada penyakit, tahu nggak orang yang begitu? Sebentar dulu ya, aku panggil dulu Bang Joma, ada Bang Joma di sini. Assalamualaikum Bang Joma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tolong diskusilah sebentar bagaimana ini Pak Sansan ini kalau menyembah itu Bang Joma kadang harus ada perantara, ada juga tidak ada perantara. Jadi sepertinya Yohanes 14:6, Yohanes 14:9 gitu loh. Nah, bagaimana sih cara menyembah yang baik itu? Apa harus ada perantara gitu loh? Itu intinya di sini Bang Joma, silakan. Sama aja. Waktu kita berdandan bisa pakai cermin, bisa juga langsung tanpa cermin. Kedua-duanya benar. Pakai logika yang ngawur. Iya, jadi gini Pak. Kehidupan kita selaku manusia itu kan ada yang atur, bukan kita yang atur. Terus? Jangankan kehidupan yang kita alami sekarang ini, keberadaan kita di atas muka bumi pun ada yang atur. Kita tidak pernah minta untuk diadakan, dan ketika kita diadakan, kita tidak pernah minta. Jadikan aku udah Juma, terima tantangan sang debater Rudi itu. Jangan kau keluar-keluar. Ini lagi Sansa, ini lagi nih segar-segar, kamu diam dulu lah, kancok standby dulu lah kau. Ya, jadikan aku menjadi seorang manusia dari jenis kelamin pria atau wanita. Kita nggak pernah minta itu, Pak. Seketika kita diciptakan, artinya ada kekuatan yang
menciptakan kita, dan kekuatan Iya. itulah Itu kemudian saya sepakat. Semua orang sepakat itu. menginginkan sesuatu agar berlaku terhadap kita yang dicipta ini untuk Itu benar, Pak. berlaku Kalimat taat itu kepada harusnya dia untuk yang gitu. ateis, Pak. Saya kan bukan ateis. Jangan ke saya lah kalimat itu diucapkan. Bukan. Bapak kan hidup tanpa aturan dalam hal beragama, dalam hal berkeyakinan. Kenapa Anda Sekarang- bilang, kenapa menyimpulkan tidak beraturan, Pak? Ya, sekarang Anda mengatakan bahwa menyembah dengan pola cermin itu tadi siapa yang ngajarin? Iya. Jadi, saya katakan, jika kita ingin mendekatkan diri pada Tuhan, kita boleh melakukan penyembahan menggunakan nama apapun juga, asalkan hal itu bisa membawa kebajikan pada diri kita. Apa yang salah dengan kalimat saya? Apakah yang begitu harus diajarin melalui buku? Ya, kalau saya sih belajarnya bukan melalui buku, Pak, tapi melalui nurani, cahaya Tuhan langsung di dalam diri saya. Loh, kayak mana Anda bisa mengatakan nurani Anda itu sudah benar kalau Ya, tidak ada bagaimana panduan Anda dari bilang pencipta nurani saya langit bisa dan salah? bumi? Kenapa? Ya salah ketika Anda mentuhankan akal Anda. Kenapa? Lah, Karena ada itu yang kan mengatur interpretasi gitu kamu, loh, Pak. Itu kan Enggak. interpretasi Tadi kamu. Bapak Kalau aku- mengiyakan. Tadi Bapak mengiyakan bahwa ada yang mengatur kita. Nah, sekarang kenapa Tapi bukan Bapak tidak entitas, mengikuti Pak. aturan mainnya yang Iya. mengatur kita itu? Iya, coba satu-satu gini ya. Benar ada yang mengatur, tapi bukan ada suatu entitas yang mengatur manusia, bukan. Lalu, jadi Nah, Bapak ini ada dikarenakan siapa? ya kalau Anda menyamakannya Tuhan, betul, tapi Tuhan bukan entitas. Lalu apa Tuhan itu? Nah, inilah yang saya katakan, Tuhan itu di luar jangkauan pikiran manusia. Hanya Terus? orang-orang yang pernah berhubungan dengannya atau diberkatinya yang Nah, bisa cara mengetahui. kita berhubungan dengan Tuhan itu dengan cara apa? Jadi Anda bertanya nih, Bukan nangis. enggak, Anda bertanya berarti nggak tahu kan? Ya, coba pola Anda saya ingin tahu. Anda berhubungan dengan pencipta Anda itu dengan cara apa? Kalau berhubungan kan setiap orang berbeda-beda tingkatan spiritualnya. Nggak bisa dipukul rata, nggak bisa dibakukan, Yang Pak. saya tanya Andanya, bukan orang-orang, Pak. Iya, kalau orang yang sudah pernah bersentuhan langsung dengan Tuhan, dia tidak akan menganggap personalnya sebagai dirinya. Paham nggak, Pak, di sini? Aku tidak akan menganggap aku adalah Sansan. Kalau kita masih menganggap begitu, berarti kita belum pernah bersentuhan dengan Yang Maha Kuasa. Dia masih menganggap personalnya sebagai dirinya. Maksudnya? Bingung kan? Nah, bingung Enggak, kalau bukan masalah bingung atau tidaknya. Ini menggelikan malahan. Anda mengatakan Anda berhubungan dengan pencipta Anda. Dengan cara apa Anda berhubungan? Iya, makanya ada begitu banyak ilmu spiritual yang di luar jangkauan pengetahuan mayoritas manusia. Karena Itulah yang kubilang, Bapak mendewakan, mentuhankan akal Bapak. Seakan-akan itu pencipta interpretasi langit dan kamu. bumi ini, seakan-akan pencipta langit dan bumi ini tidak mampu memberikan aturan kepada manusia, di mana manusia ini adalah itu makhluk yang unik interpretasi gitu kamu. loh. Wajar kalau orang punya pikiran kayak kamu, wajar. Mayoritas pasti sama seperti kamu. Bukan Kamu begitu, sama Pak. dengan yang mayoritas. Bukan begitu. Segala aspek yang ada dalam kehidupan ini Betul, kamu tentu kata-kata saya, ada aturan kamu mainnya, kan interpretasinya begitu? sama dengan mayoritas manusia, betul nggak? Kan ada aturan mainnya, Pak. Kalau betul panas kata-kata ya saya, panas, mengakibatkan Betul. kalau disentuh melepuh. Kan Benar gitu. nggak kalau kata-kata dingin ya dingin, kalau Pernyataan disentuh kamu. orang bisa membeku. Ada Benar aturan mainnya. kata-kata Begitupun Tuhan, pencipta langit dan bumi ini menginginkan satu aturan berlaku terhadap manusia. Iya. Kamu anggap Tuhan itu entitas kan? Yang ada. Entitas yang itu dalam apa sih, jangkauan Pak? pikiran kamu, Entitas kan? menurut Bapak itu apa sih? Entitas adalah sesuatu yang mempunyai suatu kepribadian. Terus Tuhan yang Anda maksud itu tidak punya kepribadian gitu. Bukan suatu kepribadian. Jadi dia. Lalu Tuhan itu apa menurut Anda? Iya, Tuhan bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Sampai di sini sepakat nggak kita? Tunggu dulu. Sekarang gini, Tuhan itu ada nggak menurut Anda? Ada. Dia berdiri sendiri atau butuh pertolongan yang lain? Nah, inilah Tuhan tidak dapat dikatakan berdiri sendiri. Kenapa bisa? Kalau Anda katakan dia berdiri sendiri, berarti kamu anggap dia tuh suatu entitas, suatu objek.
Makanya kamu berdiri Lah emang sendiri. Tuhan itu adalah entitas. Entitas pada dirinya itu adalah Tuhan. Iyalah, wajar lah kalau orang awam seperti Anda tuh wajar. Lah, Semua kok Anda menuduh saya awam? Gimana Ya, sih? bagi saya awam. Kalau Sehebat bagi Anda- apa sih Anda ini? kalau bagi Sekarang Anda saya tanya, awam. sekarang saya tanya kepada saudara. Tuhan itu ada apa enggak? Ini pertanyaan yang kedua kali. Iya, karena Anda enggak menjawabnya. Ada atau tidak? Anda ditertawakan orang kalau bertanya dua kali. Saya tanya, bilang Tuhan saya belum yang menjawab. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini ada atau tidak? Saya udah jawab ada, Anda pikun. Oke. Oke. Ada. Saya hanya butuh penegasan. Ada menurut Anda. Berarti kalau ada berarti dia ada kan? Oh, berarti tidak ada. Kalau ada berarti tidak ada. Makanya aku tanya, kalau ada, dengar. Pertanyaannya jangan Anda mengatakan saya awam. Berarti kalau Tuhan itu ada, berarti dia ada. Kalau dia ada, berarti dia entitas. Nah, inilah awam saya katakan, bro. Nah, menurut Anda, apakah ada itu bukan entitas? Tidak, makanya saya katakan Tuhan yang bisa dijangkau oleh pikiran bukan Tuhan yang sebenarnya. Nah, ini kan Jadi bingung Tuhan kan? ya- Orang Tuhan- awam pasti bingung kan? Saya nggak bingung, saya hanya geli menganggap aja. Tuhanmu itu bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Ini masalahnya. Wajar sih punya pemikiran kayak Nah, kamu tuh sekarang wajar. kalau yang Anda tuhankan itu tidak dijangkau oleh pikiran Anda, lalu Anda menuhankan apa rupanya? Nah, bagus pertanyaannya, bro. Oh Gini, iya bro, dong. ya, iya, sabar dong. Anda tanya, saya mau jawab. Gini, bro. Ah, kalau Anda mengatakan Iya, Tuhan iya, Anda tidak iya, terjangkau iya, oleh iya. pemikiran Anda, Anda mau dijawab lalu apa enggak, Anda bro? menuhankan apa Iya, sebenarnya? dengerin. Saya tahu saya nggak bukan orang tolol. Dengerin, makanya jawabannya menarik. Iya Pak Ya. Sansan, jangan nangis. Lanjut. Jangan emosi, apa santai aja. Oke, jadi gini, saya udah sering kasih tahu, Tuhan yang disembah oleh manusia bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi itu berguna untuk mendekatkan pada Tuhan yang di luar jangkauan pikiran manusia. Paham nggak sih? Apa sih? Jadi ketika kita berdandan menggunakan bayangan di cermin itu bukan diri kita, tapi itu berguna. Betul? Ini berbicara mengenai Tuhan, bro, bukan makhluk. Kita berbicara mengenai Saya pencipta, ulangi ya, bro. Ya, bukan jawabannya berbicara ya. mengenai ciptaan. Yang Ya, Anda lihat di cermin itu masalahnya. adalah bayangan Anda. Ciptaan itu bukan Tuhan. Itu bayangan Anda. Bu. Makanya aku bilang, kalau Jangan Anda mengatakan dengar. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu bukan entitas, disinilah ya double kosongnya Anda. Entitas itu adalah sesuatu yang memiliki keberadaan. Sementara Anda mengatakan Tuhan itu ada, berarti dia entitas. Logika apa yang Anda kemudian gunakan ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu ada, tapi dia bukan entitas. Kemudian Anda balik meludahi wajah Anda sendiri dengan menggunakan cermin dengan gambaran wajah Anda itu kemudian. Iya. Gimana jadi- ceritanya? Logika apa yang Anda gunakan jadi ini? begini, Bang. Entitas adalah sesuatu yang bisa dinyatakan, sesuatu yang bisa didefinisikan. Sedangkan Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Oh, kenapa nggak bisa? Nah, inilah orang awam menganggap Tuhan bisa Nah, didefinisikan. Justru yang tidak bisa mendefinisikan Tuhan itulah orang awam. Aduh, apa yang tidak bisa didefinisikan dari Tuhan itu sendiri? Dari segi penciptaan, dari segi entitasnya, Oke. dari segi Saya ngalah, keberadaannya. Bang. Saya ngalah. Sekarang saya mau bertanya ya. Kan Anda pinter nih. Saya sedang ingin Yang mengatakan saya awam tadi kan Anda. Ya udah. Kok sekarang nuduh saya pintar? Iya, Anda pintar dah. Anggap. Saya mau tanya ya supaya menegaskan bahwa kamu benar-benar pintar ya. Jikalau kamu Anda yang mengatakan ya. Dengerin dulu dong. Saya mau tanya, dengerin. Enggak, ngaku dulu Anda awam. Oh, kamu pintar. Saya awam. Enggak. Bang. Ngaku dulu Anda yang awam. Oh iya, saya awam. Syukur Orang kalau pintar gitu. nggak akan merasa dirinya bodoh hanya dengan mengatakan aku bodoh. Gini, Bang ya. Tadi yang mengatakan saya awam siapa? Ya saya. Oh, berarti Anda? Coba tujuan kamu jangan debat dong, bro. Nah, Ini, giliran ke pojok kayak gitu. Coba Iya, tujuan saya kamu tahu, jangan saya gerak salah. betul, Kalau kamu bro. tujuannya mau debat, Anda saya mengatakan salah. Tuhan bukan entitas. Iya, dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik. Kalau kamu bilang Tuhanmu itu suatu entitas dan dia bisa didefinisikan, saya balik bertanya, apa makna ketika Nabi Muhammad berkata, mereka yang mengetahui jati dirinya yang akan mengetahui Tuhannya? Oh, sederhana itu. Apa? Kan dari awal tadi harusnya Anda sadar. Anda tidak pernah berdiskusi dengan pencipta Anda sehingga Anda ada.
Anda nggak pernah minta Anda menjadi laki-laki, Enggak, ya kan? Nggak, tunggu dulu. Tunggu dulu Pak Sansan. Anda tidak pernah minta untuk diadakan, kemudian ada Anda. Anda tidak pernah minta untuk dijadikan sebagai seorang laki-laki, kemudian Anda menjadi laki-laki. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang melakukan itu? Anda tidak akan mengetahui kalau Anda tidak mengenal diri Anda. Begini Bang, Ah, saya lagi bertanya apa maknanya mereka yang mengetahui jati dirinya yang akan mengenal Tuhannya. Artinya sebelum Anda mengenal jati diri Anda tidak akan kenal Tuhan Anda. Jadi jangan bermimpi bahwa mayoritas manusia itu yang teis itu mengenal Tuhannya. Jangan bermimpi. Kita ngomong mayoritas loh ya, bukan satu-satu loh ya. Kata-kata Nabi Muhammad itu bagaikan petir. Sama saja dia mengatakan bahwa yang dikenal oleh orang awam sebagai Tuhannya itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Kalau kalian bisa memahami kalimat Nabi Muhammad, maknanya ke sana. Yang dikenal oleh orang awam sebagai Tuhan, Tuhan Allah, itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu yang dimaksud Nabi Muhammad. Tapi mayoritas orang gagal paham ke sana. Ya, Begini. Anda mengetahui jati diri Anda tidak akan kenal Tuhan Anda. Begini, saya katakan kepada Bapak ya, Pak Sang, ketika kemudian Anda membawa data, Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan demikian. Nah inilah yang saya katakan bahwa yang awam di sini sebenarnya siapa? Anda ingin mengatakan data atau dalil man arafa nafsi kan? Maka ada Arab Tarabah itu kan yang Anda ingin katakan. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu bukan hadits Pak. Inilah yang saya katakan. Anda mengatakan saya awam. Ya. Jadi pernyataan ini, barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya, itu juga benar. Bagaimana mungkin kemudian Anda bisa mengenal Tuhan Anda kalau Anda tidak mengenal diri Anda? Karena Anda tidak mengenal diri Anda lah sampai Anda itu sembarangan menyembah. Di awal tadi saya katakan, bagaimana mungkin Anda kemudian mau mengenal diri Anda, mau mengetahui tentang Tuhan, sementara Anda tidak pernah meminta kepada Tuhan sebelum Anda dicipta untuk diadakan. Berarti ada yang berkuasa. Nah, yang berkuasa ini kemudian memberikan koridor dalam kehidupan, memberikan aturan main dalam kehidupan. Aturan main inilah yang kemudian yang harus ditaatin. Kalau kita mentaati, maka kita disebut sebagai hamba yang taat. Kalau kita ingkar terhadap koridor itu, berarti kita adalah ingkar, kita kafir, kita kufur di situ. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai Tuhan, keberadaan Tuhan, kalau Tuhan itu tidak ada, Pak, maka kita tidak ada. Kenapa? Karena penciptanya aja tidak ada. Bagaimana mungkin ada ciptaan kalau penciptanya nggak ada? Bagaimana mungkin ada ada ciptaan kalau sumbernya nggak ada? Jadi sumber itu dulu yang ada. Lalu bagaimana mengenal dia? Kenali diri kita dulu. Bahwa kita ini bukan dicipta oleh kedua orang tua. Bahwa kita ini bukan dicipta oleh keadaan. Kita dicipta oleh yang menciptakan. Siapa dia? Allah. Esensi tertinggi di dalam keberadaan kita sebagai makhluk. Dia pencipta kita. Nah, apakah kita diciptakan hanya untuk hidup melanglang buana dengan mendewakan otak kita? Tentu tidak. Kalau Tuhan cinta kepada kita, karena kita adalah makhluk yang punya kehendak bebas, maka sudah tentu Tuhan itu akan memberikan garis ketentuan di dalam kehidupan. Ini yang kamu lakukan. Kamu taat kepada perintahku, kamu akan masuk ke dalam keselamatan. Kamu ingkar terhadap itu, kamu akan masuk ke dalam kecelakaan, kesengsaraan. Nah, sementara Bapak tidak punya itu. Bapak tidak punya pondasi di dalam kehidupan Anda, dalam keyakinan. Hanya angan-angan yang Anda punya. Benar nggak yang saya katakan bahwa konsep iman Anda hanya angan-angan Anda sendiri? Benar nggak? Ya. Ayo Pak. Enggak. Mikir Pak Sansan. Pak Sansan kalau begini masuk tuh barang tuh. Ya, selama kita tujuannya debat nggak akan bisa menemukan kebenaran. Lah, kebenaran itu perlu didebatkan, Pak. Kita nggak perlu doktrin di sini. Kita orang-orang dewasa, kita orang terpelajar.
Sekarang ketika Anda mengatakan rumus Anda yang benar, tunjukkan poin-poinnya. Kaidahnya seperti apa rumus Anda itu? Kita Jadi uji. begini, ketika Nabi Muhammad berkata, siapa yang mengenal jati dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Pertanyaannya gini, artinya orang yang belum mengenal jati dirinya, belum juga mengenal Tuhannya, betul nggak? Maksud Anda ini gimana? Ini bukan hadits, Pak. Saya ulangi ya, Pak, Berapa ya. kali saya harus katakan kepada Ya. Bapak? Ya, saya ulangi ya. Arti Nabi Muhammad adalah mereka yang belum mengenal jati dirinya, belum mengenal Tuhannya, betul nggak? Ya ini nggak bisa dijadikan sandaran. Sekali lagi saya katakan, ini bukan hadits. Yang saya tanya, Nabi Muhammad berkata, mereka yang mengenal jati dirinya akan mengenal Tuhannya. Arti kalimat itu dengan kata lain, mereka yang belum mengenal jati dirinya juga tidak akan mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya, betul? Ini gila ini. Bukan Pak, bukan hadis itu. Itu Itu kan- filsafat. Itu kan sudah saya katakan, Pak, itu bukan hadits. Kenapa Anda jadikan itu sebagai sandaran gitu loh? Untuk maksud Anda, kemudian, pernyataan Nabi Muhammad ini salah ya, Pak? mau enggak Bapak tidak pernah mengatakan sesuatu terus saya katakan Pak Samson yang mengatakan? Itulah Iya, aku bilang, maksudnya, Pak, itulah makanya Ini aku bukan bilang, kata-kata Pak. Nabi Muhammad ya, menurut Anda ya? Bapak, inilah makanya aku bilang sama Bapak bahwa hidup yang benar di dalam pola kita Pak, itu Anda lari sih, Pak, dari topik, Pak. Pertanyaannya bukan Bapak ini mengatakan menurut Anda, sesuatu, ini bukan pernyataan Nabi Muhammad gitu kan? Udah dijawab. Lah kan kan sudah saya katakan tadi, itu bukan hadits. Kalau Bapak ingin Hadis. kalau Ya, bukan Bapak, hadis, jadi apa, Pak? Saya tanya. Jadi apa kalau bukan hadis? lah Bapak dapat dari mana itu? Loh, Anda Islam tapi malah bertanya ke saya. Nah, makanya aku bilang Anda dapat dari mana gitu loh. Dari sumber Islam loh. Sumber Islam gimana? Tiada kemilo senda sangsil Anda juga akan terima sebagai hadis gitu. Karena datangnya dari Islam katanya gitu, Pak. Gitu ya, Pak ya. Gitu Oh, ya. makanya ini sekarang siapa yang Jadi awam kalau sini? Islam sendiri Anda sangkal ya. Itu bukan Nah, hadis, Pak Samsan. Kalau Quran kan nggak harus dari hadis, Pak. Kalau memang dari Quran kenapa? Dari Quran. Heeh. Di mana di Quran dijelaskan itu? Ya nanti saya cari karena saya bukan ustadz. Saya Nah, butuh waktu mencarinya. makanya aku bilang yang awam di sini siapa sih sebenarnya? Wow, Ya. jangan mencampur adukan, bro. Ya. Enggak, tadi Anda Jadi, membawa kita Islam. jangan debat, Pak. Bisa nggak Anda kita membawa jangan debat? Islam, mengatakan suatu peribahasa Israiliyat sebagai hadits. Kan begitu. Apa nggak malu tuh? Iya, tujuan Anda debat sih malu-malu apa gitu. Kalau saya tujuannya bukan debat. Kalau Anda ingin menang debat, saya kalah ngaku. Ini bukan Ya, masalah udahlah. menang atau tidak, Pak. Ini Ya. masalah Anda datang, Anda hadir dengan membawa keyakinan Anda. Iya, tapi Buktikan jangan- keyakinan Anda itu benar. bicara, Demikian Anda juga jangan kami debat. gitu. Kalau orang yang suka debat berarti masih belum yakin menang, masih membutuhkan pengakuan orang lain. Oh, Anda salah. Anda salah. Bukan begitu. Hidup ini, Bapak. Aduh. Kan udah aku bilang sama Bapak, Pak, hidup ini gini. Agama di atas muka bumi ini itu banyak, Pak. Apa istilahnya itu? Agama itu banyak. Jadi agama itu tidak tunggal. Dalam arti kata, banyak agama-agama yang kemudian dibentuk oleh akal pikiran manusia itu sendiri. Dan kalau kita ikuti setiap agama itu, pasti memiliki sandaran kebenaran. Ada kesadaran terhadap inti yang dibawa oleh sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kebenaran menurut porsi masing-masing. Agama apapun itu tidak akan mungkin dianut oleh penganutnya kalau mereka tidak meyakini itu adalah sebuah kebenaran. Anda mengatakan agama Anda benar, yang lain mengatakan agamanya benar, yang lain pun mengatakan akulah yang benar, kamu yang salah. Lalu sebagai orang dewasa, orang yang memiliki akal sehat, bagaimana menentukan semua ini? Karena kita semua mengatakan keyakinan kita benar. Apa yang harus kita jadikan sebagai tolak ukur sekarang untuk menentukan mana yang benar? Kan begitu, Pak. Jadi harus dialog, harus dibangun debat itu untuk membuktikan kebenaran itu. Sekarang Anda membawa syair-syair, mengatakan hadits. Ini saya bilang Anda pola pikirnya itu masih double kosong. Lantas kemudian mengatakan kita ini awam hanya karena Anda punya pola logika yang kemudian bersentuhan dengan insting Anda dalam cara berpikir Anda, kemudian yang lain salah, Anda yang benar. Kan gitu. Sementara Anda tidak mampu memberikan sebuah bukti akurat apa yang menjadi sandaran Anda di dalam berkeyakinan. Kitab suci, apa nama kitab suci Anda?
Anda bertuhan, siapa Tuhan Anda? Anda punya pemimpin, siapa pemimpin Anda? Kalau Anda punya pemimpin, Anda punya pembimbing, Anda punya junjungan dalam berkeyakinan, kita uji kebenarannya. Kan begitu, Pak. Tidak serta-merta Anda muncul, kemudian memberikan pola yang Anda punya, dan menganggap pola Anda yang paling benar, lalu kemudian menganalogikan pencipta kita itu tidak ada, dengan mengatakan dia bukan entitas, kemudian mengambil pola Anda bercermin. Anda boleh Anda boleh merias wajah Anda dengan cermin, bisa juga tanpa cermin. Ini maksudnya apa? Coba uraikan dulu, keyakinan yang Anda maksud itu Tuhan tanpa entitas itu yang kayak mana adanya? Gini, kita kan sudah belajar fisika, para ilmuwan sudah mengetahui bahwa objek yang dianggap manusia selama ini sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, terpisah dari si pengamat, ternyata tidak demikian. Artinya si pengamat akan mempengaruhi objek yang diamati. Itu kan teorinya kuantum ya. Nah, di sini saya katakan bahwa yang dinilai selama ini oleh manusia sebagai alam semesta, ya umumnya orang awam menganggap alam semesta ini berdiri sendiri tanpa bergantung pada si pengamat. Dia merdeka berdiri sendiri. Padahal faktanya nggak demikian. Makanya saya katakan Tuhan itu bukanlah suatu yang berdiri sendiri, lalu alam semesta itu berdiri sendiri di luar dia. Ya, orang alam pasti menganggapnya begitu. Tuhan ada di luar alam semesta ini. Dia menciptakan alam semesta atau manusia terpisah dari dirinya. Ini kan orang awam pasti ke sana. Nggak seperti itu loh. Makanya para ilmuwan juga nggak bilang begitu. Alam semesta ini sesuatu yang menyatu dengan sang pencipta itu sendiri. Jadi dia bukan sesuatu yang terpisah. Bukan suatu entitas yang terpisah dengan alam semesta. Sang pencipta itu bukan lain dari jati diri semua manusia yang non-personal. Begini Pak Sansan, tadi kan topiknya begini, biar Edis juga bisa ngomong nih. Yesus, Sai Baba, itu adalah media atau perantara penyembahan. Nah, bolehkah manusia di muka bumi ini apa pantas gitu menyembah melalui perantara? Nah, nanti juga Edis bisa bicara nih, apa benar nih teman Kristen itu kalau menyembah harus melalui Yesus? Kalau Pak Sansan itu menyembah melalui Sai Baba, itu intinya Bang Juma. Iya. Muncul lagi. Ya, jadi gini, Tuhan itu kan tidak butuh disembah manusia, yang butuh justru manusia. Nah, kenapa manusia butuh menyembah dia? Tujuannya agar kita berkebajikan. Dalam hal moral, kita membutuhkan kebajikan. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri pada dirinya. Supaya kita punya sifat-sifat suci yang layak diterima olehnya. Kan intinya itu, Pak. Artinya, karena dia tidak butuh disembah oleh manusia, maka tidak ada kepentingannya bahwa harus ada nama Tuhan tertentu yang harus disembah manusia. Logika berpikir awam itu keliru, seolah-olah mereka tahu jawabannya Tuhan itu tidak butuh disembah manusia, tapi ngotot bahwa manusia harus menyembah dia yang satu-satunya itu. Kan lucu cara berpikir itu. Walaupun udah tahu dia nggak butuh disembah, kok ngotot-ngototan tetap, oh harus Tuhan ini loh, namanya harus ini loh. Jadi intinya Pak Sansan, intinya Anda menyembah harus pakai perantara ya? Dari tadi saya udah bilang, perantara atau tanpa perantara, yang penting bisa membawa pada kebajikan. Kok nggak nangkep-nangkep ya? Saya kan loh, harus berapa ratus kali saya ngomong. Udah ditangkap, udah. Silakan Bang Juma. Iya, jadi kalau dalam konsep kami Pak, tugas kita itu kemudian bukan mendudukkan suatu perkara di mana Tuhan itu harus objek, harus divisualisasikan. Kenapa? Kaidah di dalam Islam tentang pribadi, hakikat pencipta langit dan bumi itu diterangkan innaka anta allamul ghuyub. Dia Allah itu mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi kita tidak perlu kemudian seperti Anda kan, seperti Anda. Begitu Anda ibadah, harus ada orang yang menjadi perantara Anda. Untuk Anda katakan bahwa itu adalah sembahan Anda. Sama seperti Kristen, harus ada Yesus sebagai objek kemudian untuk mengantar kalian kepada keselamatan. Kalau kami tidak, kami cukup memuji Allahu Akbar. Maka kemudian esensi hakikat pencipta yang maha besar, yang maha melihat, maha mendengar, tahu kami.
Makanya diterangkan, innaka anta alamul ghuyub. Mengerti, dia memahami isi hati manusia. Dia ngerti apa yang terjadi pada diri manusia. Ketukan-ketukan nadi-nadi kita itu juga diketahui oleh pencipta langit dan bumi. Tanpa kemudian dia itu harus menjadi Ya, makhluk. semua itu kan ranah iman ya, bukan ranah pembuktian kan. Apa yang Anda ucapkan itu bukan ranah iman saja, Pak. Itu bukan ranah iman saja. Tidak Itulah ada yang saya pembuktiannya, katakan, Bro. Tuhan itu mampu Iya, definisikan itu nggak ada dengan menggunakan pembuktiannya. logika. Nggak ada pembuktiannya, semua ranah iman. Saya hargai iman Anda, Pak. Coba dengerin baik-baik ya. Bapak, Jadi, nggak bisa begitu. Yang saya lihat di Anda itu adalah Anda melihat pesawat. Kemudian di dalam pesawat itu ada penumpang, lalu kemudian pesawat ini ada bandara. Ya. Nah, yang Anda katakan kemudian di sini adalah bisa jadi pesawatnya itu adalah Tuhan Anda, bisa jadi orangnya itu Tuhan Anda, bisa jadi bandara itu adalah Tuhan Anda. Oh, itu interpretasi kamu. Saya nggak setuju dengan kesimpulan Itu yang saya lihat dari Anda. Saya mau terangkan, Itu yang saya lihat. Lihat Itu fakta. interpretasi. Itu Jangan fakta. butuh interpretasi, kan? Sampai kepada Anda Iya, tidak memiliki boleh kemampuan untuk menerangkan Iya. bahwa pesawat juga Iya, manusia, sabar dong, penumpang, Pak. dan juga bandara Iya, itu sabar adalah dong. semuanya diadakan Saya hargai. oleh Dia pencipta Ya. itu. Coba dengerin ya. Saya hargai pandangan Anda tentang apa yang saya imani gitu ya. Anda menganggap Tuhan itu jadi berbeda-beda seolah-olah seperti itu ya. Sekali lagi Pak ya, media untuk menyembah Dia tidak sama dengan Dia. Tuhan yang disembah oleh manusia tidak sama dengan eksistensi Dia. Ya, manusia hanya bisa menyembah objek, sedangkan Tuhan bukan objek. Ya, yang disembah sebagai objek, Tuhan itu baik dan benar untuk menghubungkan kita pada Tuhan yang sebenarnya. Tapi objek tetap objek, dia bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan itu, saya katakan, tidak berada pada dimensi manusia, terutama dimensi pikiran. Dia tidak berada di dalam jangkauan pikiran manusia. Beda eksistensinya, Pak. Kalau Anda menganggap pikiran manusia itu tidak berhubungan dengan ketuhanan, ya keliru lagi. Sangat berhubungan. Pikiran kita sangat berhubungan dengan eksistensi Dia. Selama kita masih menganggap Dia objek, kita tidak bisa berhubungan dengan Dia. Nah, inilah yang saya katakan manusia kebanyakan tidak bisa menjangkau ini. Memang wajar. Saya juga tidak bisa menjangkau Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak datang kepada saya. Nah, sekarang saya tanya, Sai Baba itu menurut Anda siapa? Tuhan yang menjadi manusia. Tentu saja itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Itulah kemunafikan yang nyata. Ya, Anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai objek. Yang objek itu adalah perantara untuk mengantar kita kepada Betul. Tuhan yang sesungguhnya. Berarti Anda menuhankan yang bukan Tuhan. Kan begitu. Makanya Tidak sama seperti kami umat Islam. Iya, Kami iya, tidak iya. butuh perantara. Iya, Kalian Kita hargai termasuk masing-masing, Kristen Pak, ya. itu sama. Coba diskusinya saling menghargai. Saya menghargai Anda menghargai saya gitu ya. Sejak kapan saya menghargai Anda? Kalau argumen bukan berarti saya tidak menghargai Anda. Iya, gini Pak. Ya. Anda menuhankan Sai Baba dan itu adalah manusia. Bahkan ada yang mengatakan dia gay. Ya kan gitu. Anda tuhankan dia untuk mengantar Anda kepada Tuhan yang sesungguhnya. Seakan-akan jadi Tuhan gini, yang Pak. sesungguhnya itu buta. Seakan-akan Tuhan yang sesungguhnya itu tuli, bisu. Saya orang udah kalau nafsu. Sehingga Sai Baba yang harus melapor ke Tuhan yang benar. Tuhan, lapor, selamat siang Pak Tuhan. Ada hambamu yang bernama Sang-Sang. Dia sudah benar menyembahmu, tapi melalui perantaranku. Itu konyol namanya Pak. Itu konyol, aku bilang sekali lagi. Sama seperti yang menyembah Yesus. Tuhan Bapak, ada loh hambamu yang bernama Edis. Dia telah menyembahmu, tapi melalui aku dia sembah aku dulu. Nanti aku laporkan ke kamu. Itu apa-apaan itu? Itu ajaran paganisme yang sudah ditinggal oleh agama Samawi dari sejak zaman Abraham itu datang. Jadi belajar lagi. Tuhan itu tidak menggunakan wakil. Makanya dikatakan dalam kitab orang-orang terdahulu, bukan utusan, bukan duta, tapi aku sendiri. Makanya kalau Anda mengatakan Sai Baba itu adalah Tuhan perantara untuk mengantar kepada Tuhan yang sesungguhnya, saya katakan Anda konyol. Itu loh Pak. Nah, kalau udah ketabok dengan logikanya sendiri, diam. Bilang orang cari kemenangan. Enggak, bukan begitu Pak. Kita disaksikan dan disimak ribuan manusia. Bahkan akan jutaan orang akan menonton ini nantinya. Ya, adalah kekeliruan besar
ketika Anda menambatkan penyembahan terhadap pencipta langit dan bumi, tetapi Anda menggunakan perwakilan. Ini wakil Tuhan, aku sembah deh. Nanti kau lapor kepada Tuhan yang benar bahwa aku menyembah dia melalui engkau. Ini ajaran dari mana pun Anda dapatkan. Seakan-akan Tuhan pencipta langit dan bumi ini buta. Inilah yang dilakoni oleh umat Islam. Mereka tidak bisa kemudian membentuk Tuhan dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena mereka yakin Tuhannya maha melihat, Tuhannya maha mendengar, Tuhannya maha menyelamatkan, Tuhannya maha segala-galanya. Jadi dia tidak perlu kemudian menjadi makhluk. Hanya ajaran politeisme, ajaran animisme yang kemudian mengajarkan seperti itu. Oh, dia bukan Tuhanku, dia cuma alat untuk kemudian aku sampai kepada Tuhanku. Nah, itu dibilang nenekmu kiper. Gak mungkin yang kayak begitu itu bisa selamat, Pak. Paham itu dengan baik. Silakan, Bang Handi. Iya. Bagaimana Pak Sansan? Aduh, saya gimana Pak ya, kalau orang tujuannya debat susah Pak, nggak akan ketemu. Bang Juma nggak debat, dia hanya mengedukasi loh. Apa benar namanya pernyataan Juma, Bang Juma? Kalau keliru ya dibantah aja, Pak. Ya, saya Suma, saya gurunya Ya, Saya jadi Baba. gini, Bang. Saya Baba belajar dari saya. Selama kita punya interpretasi gini ya, apa yang tertulis di dalam kitab suci, apapun juga kitab sucinya, itu sesuatu klaim. Jadi bukan bukti. Nah, orang awam menganggap klaim sebagai bukti. Karena itu langsung mengimani mentah-mentah 100%. Ini namanya orang awam. Saya nggak menyalahkan mereka. Wajar. Tapi mereka harus tahu bahwa apa yang tertulis di dalam kitab suci mainstream itu bukan bukti. Itu klaim. Klaim itu bisa benar, bisa salah. Nah, di sinilah orang awam nggak paham di sini. Ngotot. Oh, dia udah yakin itu 100%. Keyakinan tetap keyakinan. Tetap itu belum terbukti. Jadi dia menggunakan klaim yang ada di dalam kitab sucinya untuk menghakimi pernyataan yang di luar yang berbeda dengan kitab sucinya. Nah, repotnya begini saya katakan. Apa yang tertulis di dalam kitab suci mainstream itu sebenarnya interpretasi orang awam tentang ajaran nabi tertentu. Jadi apa yang ada di dalam Bible merupakan interpretasi awam tentang ajaran Yesus. Yang sebagian ada juga ngutip-ngutip, ada kebenarannya. Tapi secara umum itu tetap interpretasi umat awam. Jadi tidak pernah mendapat rekomendasi dari nabi yang bersangkutan. Di sini orang awam nggak mengerti, ngotot bahwa dia tahu tentang kebenaran, lalu menggunakan ayat-ayat kitab sucinya untuk menghakimi orang lain. Oke. Orang lain. Oke, saya paham. Sekarang gini, Pak. Anda jangan kemudian menilai Al-Quran dengan kitab Anda terlebih dahulu sebelum menjadi keyakinan Anda sekarang. Saya tahu Anda sebelumnya adalah Kristen, penyembah manusia. Saya tahu. Tapi jangan sekali-kali Anda menilai kitab suci saya sama dengan kitab suci agama lain. Jangan. Kenapa? Pola yang diusung kemudian oleh logika berpikir kita adalah Tuhan menciptakan alam semesta. Di antara poin ciptaannya itu ada yang dikatakan manusia. Dan itulah Anda sebagai keturunannya. Turunannya kemudian ada pada diri Anda itu dikatakan insting, akal. Kekuatan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain adalah akal. Apakah mungkin kemudian Tuhan yang menciptakan manusia dengan begitu super sempurnanya, ya, diciptakan dengan begitu super sempurnanya, kemudian diberi kehendak bebas kepada manusia, Tuhan tidak memberikan aturan main. Dibiarkannya manusia ini melanglang buana dengan logikanya sendiri. Sampai-sampai ada yang menuhankan sesamanya manusia. Apakah mungkin? Kalau kemudian Anda mengatakan, engkau menghakimi orang, karena orang lain di luar dirimu, kau anggap agamamu yang paling benar, karena kau punya kitab suci benar, yang lain kitab sucinya salah. Bukan begitu cara berpikirnya. Sekarang kita uji, kitab suci apa yang Anda punya, kitab suci apa yang mereka punya, mari kita uji. Kenapa? Karena Tuhan yang benar itu sudah pasti menurunkan aturan main kepada ciptaannya. Gak mungkin membiarkannya bingung seperti Anda. Gak mungkin. Saking bingungnya Anda mengatakan Tuhan itu tidak masuk ke dalam dimensi kehidupan manusia. Dia tidak tersentuh kemudian. Dia bukan objek yang bisa divisualisasikan. Dia bukan entitas. Sehingga kita butuh pengantara. Kita butuh perantara. Di mana perantara itu adalah Tuhan itu sendiri yang akan mengantar kita kepada Tuhan yang sesungguhnya. Ini logika apa yang Anda bangun? Apakah pencipta langit dan bumi itu seperti itu? Sehingga pada zaman Musa harus ada Tuhan, objek yang digunakan oleh Tuhan.
Pada zaman Abraham harus ada Tuhan sebagai objek untuk perantara kepada Tuhan yang benar. Pada zaman Abraham ada objek untuk perantara kepada Tuhan yang benar. Ada Tuhan-Tuhanan, ada Tuhan-Tuhanan, ada Tuhan-Tuhanan yang harus disembah untuk mengantar kita kepada Tuhan. Ini ajaran apa sih, Pak? Tuhan yang benar itu nggak begitu, Pak. Tuhan yang benar itu memberikan akal kepada kita, memberikan kebebasan kepada kita, lalu kemudian sudah pasti memberikan aturan main. Ini loh aturan mainnya, sehingga aturan main itu tidak memaksakan kemudian. Cuman memberikan peringatan. Kalau kau taat kepada perintahku, ini upahnya. Kalau kau melanggar perintahku, ini upahnya. Sekarang terserah kalian. Jika yang mau taat, silakan taat. Yang mau ingkar, silakan ingkar. Itu yang benar. Ada koridor, ada rambu-rambu yang dikasih. Itu Tuhan yang benar. Tapi kalau pola Bapak, ada Tuhan. Mengutus Tuhan-Tuhanan. Tuhan-Tuhanan ini mengantar kita kepada Tuhan yang benar. Wah. Luar biasa ajaran Bapak yang kalau itu Anda namanya Anda menggunakan logika untuk membuat, menciptakan Tuhan-Tuhanan Anda sendiri. Ya, alam coba aja. Angkat tangan kiri Anda, tatap baik-baik. Siapa yang membuat kesempurnaan yang begitu indah? Jari jemari, ada kuku, ada bulu-bulu, kemudian kulit dan seterusnya. Ini artinya bahwa dicipta oleh Dia yang maha sempurna. Kesempurnaannya itulah kemudian pasti punya tujuan untuk menciptakan kita. Tujuannya apa kemudian? Dilontarkan terhadap lantunan-lantunan kalimatnya. Ini loh yang harus kamu lakukan. Ini yang tidak kau lakukan. Begitu, Pak. Bukan kebingungan demi kebingungan. Hari ini nyembah Buddha, hari ini nyembah ini, hari ini nyembah pohon, hari ini nyembah batu, hari ini nyembah itu, terakhir nyembah manusia India, dan seterusnya. Itu kebingungan. Kenapa? Karena memang akal kita ini disetting, Pak. Untuk menjadi binatang bisa. Anda mau menjadi iblis bisa. Anda mau menjadi wanita bisa. Anda mau menjadi laki-laki bisa. Anda mau menjadi apapun dengan akal Anda bisa. Bahkan kalau Anda menggunakan logika Anda bisa menjadi Tuhan bagi Anda sendiri. Jadi kalau Anda tidak ada fondasi di dalam hal yang mengatur Anda dalam hubungan Anda dengan Tuhan Anda, saya katakan sedikit lagi Anda akan lebih parah lagi. Bisa jadi Anda keluar rumah nggak pakai menggunakan pakaian lagi nanti, karena Anda sudah digiring oleh pemikiran di mana pemikiran Anda adalah dewa Anda. Gitu loh, Pak. Orang yang benar itu adalah tunduk kepada aturan main. Contoh. Ketika manusia menciptakan kulkas, ya. Kulkas itu punya buku panduan, Pak. Supaya tidak salah kemudian orang menggunakan itu. Itulah kita diberi akal. Kalau orang tidak menggunakan akal, di kampungnya belum ada listrik, beli kulkas, karena lihat tetangganya di desa seberang beli kulkas. Apa yang digunakan kulkas itu kemudian kalau tidak ada listrik, Pak? Karena tidak ada buku panduan, maka orang terus menggunakannya untuk menyimpan pakaian. Jadi lemari pakaian jadinya. Inilah yang Anda alami sekarang. Anda tidak punya kepanduan dalam kehidupan Anda. Yang Anda punya hanya logika berpikir yang Anda punya. Padahal untuk mencari Tuhan yang benar, logika kita itu tidak cukup. Kenapa? Karena banyak orang yang kita lihat menganggap sebagai makhluk, sebagai Tuhan. Sama yang Bapak alami. Untuk sampai kepada Tuhan yang benar, Tuhan mengutus Tuhan-Tuhanan yang lain. Sai Baba adalah Tuhan yang mengantar saya kepada Tuhan. Aduh, sebenarnya andaikan saya tidak ngantuk dari tadi saya tidur, Pak Samsal. Lanjut yang lain, silakan. Enggak, ntar dulu Bang Jema. Ini kita kedatangan Sang Murtadin juga nih. Oke. Silakan Dewe. Ya silakan. Selamat malam. Ya topiknya ini Pak Dewe adalah dengerin dulu Lewat topiknya Pak ya. Dengerin dulu. Tahu. Topiknya adalah apakah menyembah itu harus melalui perantara atau tidak? Itu topiknya, yang kemana-mana ya. Iya. Oke, lanjut. Mantap. Ya, begini. Kita akan bertuhan pasti berdasarkan kitab suci yang kita imani. Kita kenal Tuhannya pasti dari kitab suci yang kita imani. Setuju? Setuju. Ya. Kitab suci. Kitab suci. Biar dok. Kitab suci. Lanjut. Langsung Langsung ke topik. Iya, jadi
selama ini kalau memang pakai perantara, selama perantara itu bisa membuktikan keilahiannya, maka perantara itu pantas untuk dijadikan sesembahan Tuhan. Oke, daripada Anda jualan kacang, sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang buktikan kepada saya sisi keilahian manusia anak Maria, silakan. Gak usah jualan obat. Gak usah jualan obat. Langsung aja to the point. Tunjukkan kepada saya sisi ketuhanan yang Yesus punya. Satu aja. Please. Sabar. Satu aja. Banyak. Ya, nggak usah banyak. Ya. Anda lagi berhadapan dengan saya. Satu aja. Iya, saya bisa menunjukkan banyak. Slow. Nggak usah, saya nggak minta banyak. Saya minta satu aja. Satu. Mau apa? Yang mana? Ya, terserah. Yang paling hebat yang Yesus punya itu yang Anda membuat Anda menyembah manusia itu yang mana? Coba. Iya, dia punya kuasa. Memberikan kuasanya kepada. Sebentar sabar. Iya, kuasa apa? Satu. Banyak satu memberi kuasa. Kuasa apa? Bisa membangkitkan orang mati. Memberi kuasa membangkitkan orang mati. Oh, bisa membangkitkan orang mati. Satu aja dulu. Nggak usah jualan obat di sini. Satu aja. Bisa membangkitkan orang mati. Oke? Bisa membangkitkan orang mati. Ya, salah satu. Ya, sudah. Sekarang kita kupas ini. Kita kupas. Apakah betul? Sansan pamit ya, karena ya silakan tidur dan belajar lagi, Pak. Iya, Pak Sansan, makasih. Ya, tidur dan belajar lagi. Nah, sekarang gini, Anda mengatakan sisi keilahian Yesus itu adalah dia mampu kemudian membangkitkan orang mati. Nah, sekarang mari kita uji. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, terlebih dahulu dia kontak dengan siapa? Oke, aku jawab. Ya, silakan. Ya, di situ tidak disebutkan kontak dengan siapa, ya. Meskipun ada yang sabar dijawab slow mas, slow ya. Pertanyaannya kontak dengan siapa? Ya, di situ banyak Yesus membangkitkan putri Yairus tanpa kontak. Oke, tanpa kontak. Stop, diam, tanpa kontak. Gede-gedean suara. Dulu Dawai tanpa kontak Banyuma. Tanpa kontak. Dawai tanpa kontak dengan siapa? Banyuma tanpa kontak dengan siapa? Inilah yang sebenarnya Pak Samsan ini harus dialog sama orang ini sebenarnya gitu ya, supaya dia bisa memahami. Jadi gini loh. Ketika kemudian Yesus menengadahkan tangan ke langit, dia itu kontak dengan siapa rupanya? Jawab. Dia bersyukur kepada Allahnya yang di Bapaknya. Tapi waktu dia membangkitkan Yairus, tidak ada kontak. Coba cari kau baca itu. Tadi katanya tidak kontak dengan siapa-siapa. Baca. Sekarang kau makan omongan sendiri. Terima kasih. Anda telah menghibur saya. Dan alhamdulillah kebenaran itu sudah terbukti ya. Kuasa Tuhanmu semua Tuhanku sudah jelas. Kamu mengiyakan, dia menyerahkan ke Allah Bapa ya kan? Dia menengadahkan tangan ya kan? Apa yang dikatakan? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dia yang dikatakan Bapa oleh Yesus itulah pencipta langit dan bumi yang kami sebut dengan sebutan Allah. Sekarang masalahnya ada di Anda. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, Anda mengatakan itu adalah sisi keilahiannya. Padahal ternyata Yesus membangkitkan Lazarus oleh karena dia itu adalah utusan Allah. Oke, gantian. Ada lagi nggak satu? Udah satu gugur ya, satunya gugur. Yang kedua Pak. Yang kedua Pak. Yang kedua. Nggak bisa, kau dik-dik aku nggak bisa. Dengerin dulu. Kalau udah gugur tadi, yang tadi itu udah gugur. Yesus berdoa kepada Tuhanku. Udah. Yesus tadi sebelum membangkitkan Lazarus berdoa dulu kepada Tuhanku. Udah. Lanjut apa lagi?
Yang kedua, Oke. keilahian Yesus yang Sekarang kedua. Yesus Hmm. memberikan kuasa membangkitkan orang mati kepada udah itu Petrus dan Udah itu. Paulus. Sudah. Yang nggak kedua. bisa. Udah tadi. Mau Sudah membuktikan, tadi bisa, itu. ya, aku mesti membalas dong argumenmu. Nggak bisa kau biarkan aku nggak membalas argumenmu. Iya kan tadi sudah Ternyata, saya katakan. Sebentar. Hmm. Makanya Yesus sama dengan Bapa karena dia punya kuasa Kuasa membangkitkan apa orang lagi? mati. Sudah kan tadi sudah dibantah itu. Membangkitkan orang mati. Tadi Ya, udah dibantah, tapi udah dibantah. Faktanya, Petrus Ih, dan Paulus jangan bisa membangkitkan memperbodoh orang mati. diri. Jangan memperbodoh diri. Jangan eh, memperbodoh diri. Percuma enggak, Anda makan enggak. babi, anjing, monyet. Kalau Ya, ternyata nutrisi ya kan, dari suaranya binatang-binatang begitu kan. ini tidak Suaranya membuat kan. otak Anda itu berfungsi. Berapa kali Yesus. harus saya jelaskan kepada Anda, Yesus membangkitkan orang mati karena dia berdoa kepada Tuhan saya. Tetapi Apa nggak Yesus kurang itu? Stop, Enggak, apa nggak nalar Anda itu? gantian. Ya sekarang Gantian. ini bro, the way saya Apa moderator lagi? ya. Sudah, Saya moderator Bang Andi ini. tanyakan ke dia, apalagi keilahian Iya, Yesus iya, yang saya paham. yang bisa. Oi. Satu udah gugur, Iya, apalagi? jadi saya moderator Apanya ya. gugur? Dengerin dulu, woi. Gugur dong, karena dia Lewat berdoa moderator kepada dulu Tuhan. ya, lewat moderator. Iya. Anda sudah membuktikan satu keilahian Yesus membangkitkan orang mati. Yang kedua apa lagi, Pak? Yang kedua. Bukan, Anda salah tangkap. Yesus memberi kuasa Yang kedua Yesus memberi kuasa. Anda standby dulu. membangkitkan orang mati. Iya, udah. Tapi biarpun iya mana yang dibicarakan Iya. si Suma itu. Yesus Anda yang diam memberikan, dulu. bukan yang memberi kuasa. Membuktikan keilahian Dengarkan Yesus baik-baik. yang kedua Dengarkan Apa lagi? Yang kedua apa? Yang kedua adalah Yesus memberi kuasa. Oke. Kalian ini nggak Diam jelas, dulu, nggak udah paham. diam Oke, dulu lah. saya ajarin gratis Kalian malam ini nggak Anda belajar. paham. 10 kalian seperti Suma maju sini semua. Nggak usah lebay, Pak. Anda menuhankan manusia bernama Yesus. Yang pertama sudah gugur. Anda mengatakan sisi keilahiannya itu adalah membangkitkan orang mati. Saya kasih data kepada Anda. Ternyata kitab Anda menerangkan di dalam kitab Anda sendiri jelas sekali. Yohanes 11 mengatakan Yesus menengadahkan tangan ke langit berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Tuhan saya. nerocos Gugur ya. terus ini. Nerocos Gugur ya. terus. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Simak baik-baik. Simak baik-baik. Oke, yang kedua. Yesus memberi kuasa. Bukan dia yang melakukan kuasa, tapi dia memberi Yang kuasa. kedua kan Dia sudah. memberikan Eh, kuasa. Dengarkan baik-baik. Tadi Oke. minta satu. Ya sudah, yang Yesus satu gugur. memberikan kuasa. Yang lain apa lagi? Ya, gugur apa lagi? Sebentar. Loh, tadi yang Tidak paham dengan- otakmu tuh taruh mana? Yang membangkitkan orang mati tadi itu ternyata dia berdoa dulu kepada Tuhanku. Yohanes 11 nomor 41 itu. Gugur dia jadi Tuhan karena dia ternyata berdoa dulu. Nggak ada Tuhan berdoa kepada tidak Tuhan. paham. Yang kedua apa? Tidak paham. Yang kedua apa? Yesus memberikan kuasa. Mm-mm. Dengarkan dulu. Ya, Yesus memberikan kuasa. oke. Kepada Yesus memberi kuasa untuk apa? Rasulnya Eh, membangkitkan orang mati. di mana dalilnya? Silakan. Di mana dalilnya? Matius 10 ayat 28. Oke, Matius 10 ayat 8. Oke, sekarang Anda punya Bible, saya tunjukkan supaya Anda belajar. Boleh? Matius 28 nomor 18 coba Anda buka. Matius Biar Anda belajar. 10. Saya ingin sebentar aku buktikan dulu. Sabar. Sumpah. Nanti aku minta kau ya. Kamu Sabar. keteteran karena Tuhanmu Nggak ada keteteran. membuat dari manusia. Nggak ada. Susah itu. Nggak ada Keteteran. Kau Ya, katakan sabar. membangkitkan, ternyata berdoa kepada Tuhanku. Bang Jawa kayaknya lagi main-main ini. Sabar. Yang kedua apa? Memberi Sabar. kuasa kepada muridnya. Apa tuh? Yang mana? Aku Matius bukakan 10 nomor ayatnya. berapa? Silakan, Sebentar. silakan. Sabar. Tapi sepertinya sabar. ini Slow, Ustadz slow, kita slow, udah slow, masuk Bang. ini kajian metode Granada nih. Oh, sudah waktunya, Matius Bang. 10 Iya. ayat 8. Apa kita pakai 5 menit Ya. dulu? Matius 10. Sabar. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Aku wabarakatuh. kasih ayat. Ya. Matius 10 Mohon ayat simak bentar 8. ya Pak Ustadz, ini Perintah Yesus Menyem- memberikan kuasa kepada rasulnya. Di mana tuh? Bukanlah orang sakit. Matius 10 ayat 8. Oh ya, ya. Terus? Ya. ikut ketawa dulu ya Pak Ustadz. Bangkitkanlah orang mati. Oh ya, terus? Bangkitkanlah orang mati. Terus? Bangkitkanlah. Ya udah, berarti dan Oke, terus sekarang membangkitkan orang sekarang mati, buka tak bisa. Matius 28 nomor 18. Coba.
Sudah aku buktikan. Ya, Matius Sudah aku 28 nomor 18 buktikan. dulu. Matius 28 nomor 18. Ayo. Silakan buka aja. Nah, Aku sudah kasih Yesus bukti. mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Jawab. Jawab. Bapaknya. Hai. Udah ya. Karena di sini ada guru saya, ada ustadz saya mau ngajar. Jadi dua sisi keilahian Yesus. Gugur tengkurap. Sudah memberi kuasa. Seorang Allah yang bisa memberi kuasa. Gak apa-apa, hibur sebentar 5 menit lagi. Hibur ustadz kita Bang Joma. Kuasa Tuhanmu apa? Kasih. Ya ini dengarkan dulu. Anda mengatakan Yesus diberi kuasa kepada Tuhan. Tuhan yang memberi kuasa itu, Tuhan yang memberi kuasa itu adalah Tuhanku. Sebentar, aku Apanya pakai yang sebentar? ayat Alkitab. Tuhan kok diberi Aku kuasa? pakai ayat Alkitab. Gimana? Aku pakai ayat Alkitab. Ya. Kamu mau aku Kau harus pakai apa? buktikan. Al-Quran. Al-Quran. Oh, baik, Itu cara baik. buktikan Tuhanmu. Baik, Ya, baik, coba. baik. Saya Ya. akan berikan. Saya akan berikan kepada Anda agar Anda memahami. Al-Quran menerangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqalallah ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas. Apakah engkau pernah mengajarkan? Apakah engkau pernah berkata kepada siapa namanya si murtadin ini? Dewai. The way Samurtadin. The way. Tahizuni. Jadikanlah aku wa ummi dan ibuku ilahaini Tuhan min dunillah selain daripada Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. In kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi. Aku tidak mengetahui apa yang kamu ta'lamu ma fi nafsi, ya, wala a'lamu ma fi nafsi. Kamu tahu apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsika, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Makanya dikatakan di ayat selanjutnya bahwa aku mengatakan apa yang bukan, apa yang menjadi perintahmu. Maqultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya tadi saya tanya sama Anda, tunjukkan sisi keilahian Yesus. Apa yang Anda tunjukkan? Membangkitkan orang mati. Ternyata Al-Quran benar. Dengan Yohanes 11 nomor 41, 42, 43, 44. Yesus menengadahkan tangan ke langit. Lalu berkata, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci Allah. Mana buktinya? Udah Mana selesai dulu buktinya? ya. The way. Mana buktinya? Itu udah jelas tuh. Retorika. Aduh, diberikan bukti Mana kamu benar-benar siapa murtadin pelakunya? murtadin Sudah, punya telinga kamu. Sudah saya bacakan ayatnya, udah. Mana Udah aku bacakan ya. ayatnya. memberitakan Udah. The way udah dulu Udah, ya. Bang. Udah dulu nanti Udah. habis yang ini jam 10. 1-0 menang besar aja mulutnya. Udah kamu juga tadi In Maaf ya, huwa terima illa abdun amna alaih kasih. wa ja'alnahu Terima matalan kasih. li bani Israel. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan Ya, kepadanya cuma nikmat tidak bisa kenabian, membuktikan, dan ya. kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Iya. Allah untuk Bani Israel. Jadi Isa yang kemudian kalian palsukan namanya menjadi Menang Yesus, besar-besaran, menang itu besar. adalah hamba Allah yang diberi Memalukan tanda kau semua. kenabian, diberi tanda mukjizat kepada dirinya. Kau tidak Oke? bisa buktikan. Oke. Kau tidak Selamat bisa. jalan ke neraka kawan. Thank you. Selamat Salam. Kasih, Assalamualaikum. Terima kasih Bang Juma. Tolong Anda mute semua dulu. Ini sudah mau masuk kajian. Kalau mau lanjut jam 10 nanti balik lagi di sini ya. Kalau mau Ya, terima kasih, mendengarkan, ya. tolong dengarin Terima dulu. Tolong dengarkan dulu dong. Ya. Ya, Terima Anda kan kasih. sebagai Aku manusia yang beradab ya. Aku mau mengucapkan selamat. Ya pantaslah Anda Selamat malam murtadin semua, ini ya, nggak oke. punya adab. Oke ya. Punya adab dikit Silakan, lah kalau udah silakan, ditegur ya. oleh Saya tinggal dulu ya. Terima moderator. kasih semua. Ya, saya sudah buktikan. Ya, puasa lagi ya, Yesus, ya, udah. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Ya, nanti Anda balik lagi jam 10 di sini kalau mau. Bang Handi, suruh Ya. dia siapkan keilahian Yesus sampai 10. Kita akan bantah dengan Bible.
Enggak. Pak Ustadz lagi tertawa itu. Iya. Salamin dulu Iya. Pak Ustadz banyak Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku. Masya Allah. Mohon maaf ini. Padahal silakan antum, kelas dimulai. Saya nyimak. Alhamdulillah. Oke. Masya Terima Allah. kasih. Moderator dikembalikan ke Dr. Husema. Silakan Dok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan mengikuti kajian penerjemahan Al-Quran dengan metode Granada yang akan dipandu langsung oleh guru kita